Assalamualaikum Ustadz Abdussalam, apa kabar ini Pak Suruhan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabarnya Nganjuk? Alhamdulillah. Loh, kompak toh. Sehat ge? Kompak rek. Sehat ge Nganjuk? Alhamdulillah sehat. Sehat banget. Tambah gendut ini Tat, mengalami kemajuan perutnya suami saya ini. Panjas meteng duluan ini. Aduh, suaranya tersendat-sendat Tat. Jelas. Iya, ini mungkin dampak dari ini mungkin ya, dampak dari gempa barusan ini. Suaranya nggak jelas. Di Malang Suaranya itu nggak jelas. iya, sama. Di sini juga suaranya nggak jelas, putus-putus. Oh, iya, sama ya. Nggih. Kalau Apa suara saya karena kedengaran jelas enggak ya? suaranya Putus-putus Kiai juga, kedengeran kayak Kiai. gimana? Kayak putus-putus gitu, Kiai. Kalau Putus-putus juga. suaranya Pak Anjas, Bu Amin, Pak Salam di sini lancar. Berarti signal daerah situ yang mungkin lagi turun. Nggih, tapi suwanten panjenengan hilang timbul Kiai. Iya, betul. Oh, Hilang-hilang gitu. timbul, hilang-hilang timbul, hilang-hilang timbul gitu. Kudus, Brebes. Terus mana lagi? Agus Lamudin ini mana ya? Apa kabel yang di dalam bawah lautan kena makan ikan teri ya? Beneran terinya. Wah, ini pas sekali Tat, jenengan penerawangannya saya pas bikin sambal teri tadi. Oh, gitu. Berarti kalau misalkan kita paksakan untuk ngobrol juga putus-putus ya malam ini ya? Enggak, kedengarannya putus-putus, putus nyambung. Kalau misalkan kita pakai audio WA saja bagaimana? Audio pakai WA. Monggo. Ya, audio langsung gitu ngobrol, tapi nanti sulit untuk rekamannya ya. Atau ini kayak ngerekam nanti jelasin kira-kira 10 menit dilepas di grup kayak terus nanti ngerekam lagi 10 menit dilepas di grup nanti ada jadi kan ada ininya. Apa mungkin dengan cara itu ya? Kayaknya lebih bisa jelas ke semua ya. Pakai Kalau di Kudus suara saya kedengaran jelas nggak Pak Nurhan? Di Kudus, di Brebes, di Mamuju, di Batang kedengaran jelas nggak? Mohon reviewnya. Kalau di Brebes jelas ya, kalau di Brebes Di jelas. Kudus terdengar jelas, tapi dari beberapa yang dari Nganjuk tadi putus-putus juga. Oh, berarti memang signal Jawa Timuran ini yang agak bermasalah. Ya mungkin Kiai. Ini cuacanya juga mendung, hujan tadi Kiai. Kalau di Mamuju, di Sidrap, Pak Agus, Bu Hasni. putus-putus Pak Kiai suaranya. Oh, putus-putus juga ya. Berarti kalau di Sidrap juga mungkin putus-putus ya. Oke, coba sekarang kita tren pertama ya untuk profesional hipnoterapi workshop kita di malam hari ini untuk supporting teknik of SHP. Kita buka di halaman 18, sedikit-sedikit nanti kita review. Insya Allah ini kalau direkaman tetap jelas kok. Nanti kan bisa didengarkan ulang. Ya Oh, mungkin nggih. timbul tenggelam nggak apa-apa. Nanti biar bisa apa namanya kita review bersama-sama lagi. Coba semuanya dibuka di halaman 18 ya. Kita mulai kajian kita malam hari ini untuk supporting of teknik SHP. Ya. SHP itu kemarin kan berarti apa itu? Systematic Hypnotherapy Protocol.
Nah, jadi ketika kita mau menggunakan teknik SHP, Systematic of Hypnotherapy Protocol, kita kan pasti ketemu dengan teknik yang namanya regresi. Kalau yang sudah lihat filmnya The Hypnosis kemarin ya, itu penjelasan malam hari ini insya Allah lebih mudah memahami, terutama di kajian tentang regresi. Kita buka halaman 18. Kita pelajari supporting technique of SHP yang pertama yaitu regresi. Jadi regresi ini berdasarkan kualitasnya dibagi menjadi dua. Ada yang revivification dan ada yang hipernesia. Revivifikasi itu maksudnya adalah klien mengalami kembali suatu pengalaman secara nyata. Jadi dia benar-benar bisa seolah-olah mengalami pengalaman itu secara nyata, benar-benar mengalami kejadian sebelumnya. Nah, kalau yang sudah melihat film di hipnosis kemarin, itu kan ada itu orang yang mengalami revivifikasi ketika dia masuk ke dalam kondisi hipnosis, dia masuk pada kehidupan masa lalunya. Nah, ketika di kehidupan masa lalunya dia itu bergetar, berkeringat dingin, mengalami suatu kejadian di mana dia makan beling misalnya ya. Nah, itu di dalam tubuhnya pun terjadi reaksi yang sama, bahkan sampai di film itu kan meninggal dunia ya. Nah, itu dia berhalusinasi seolah-olah pada pada saat itu ya, berhalusinasi seolah-olah dia dikasih makan beling oleh seseorang. Nah, akhirnya dari reaksi makan belingnya itu dia juga mengeluarkan darah yang luar biasa dan akhirnya meninggal dunia. Nah, ini contoh revivifikasi. Oleh karena itu, pengetahuan teman-teman tentang ekoregresi ini harus benar-benar diaplikasikan dengan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, selalu saya sarankan ketika melakukan teknik untuk penyelesaian trauma di masa lalu yang di dalamnya mengandung regresi dan atau yang dimungkinkan terjadi reaksi frontal, maka sebaiknya dipasangkan ancor ketenangan dulu. Sehingga ketika melihat reaksi yang kurang menguntungkan, reaksi yang sekiranya membahayakan, seperti misalkan mencekik dirinya sendiri, kemudian memukul-mukul dirinya sendiri, dengan ancor yang sudah kita siapkan, klien bisa langsung kembali pada kondisi awal. Kemudian regresi yang kedua itu ada hipernesia. Hipernesia ini klien mengingat kembali suatu pengalaman dengan jelas. Jadi hanya di level mengingat, dia bisa mengingat kejadian di masa lalu dengan jelas. Di film kemarin juga ada ini yang regresi sampai menimbulkan efek revivification dan ada juga regresi yang hanya pada sebatas hipernesia di mana seorang bisa mengingat kembali kejadian di masa lalunya dengan sangat jelas sekali. Di film The Hypnosis kemarin ternyata dia sendirilah pelaku kejahatan itu. Cuma karena ini kejadian yang cukup traumatis, mungkin ada orang lain setelah kejadian itu yang melakukan proses hipnosis sehingga dia menutup kembali ingatan bawah sadarnya dia berkaitan dengan dia melakukan kejahatan. Tetapi dengan dipicu oleh ancor yang berupa musik di film kemarin ya, itu critical area-nya terbuka dan kebetulan ancor musik apa namanya musik yang sebagai ancor ini memang disengaja disetel oleh seseorang untuk mengingatkan dia secara tidak langsung dengan kejadian di masa lalunya. Nah, dari regresi ini, revivification maupun hipernesia, saya harapkan mungkin beberapa teman sudah pernah mengalami pengalaman membawa klien pada dua kondisi ini. Jika belum, ya berarti ketika suatu saat melihat klien mengalami kondisi ini, kita harus bisa melakukannya dengan baik dan aman. Apa saja kegunakan regresi ini? Untuk yang pertama ini, untuk kasus-kasus yang diduga bersumber atau berhubungan dengan kejadian di masa lalu. Tujuannya memang untuk mencari IC.
initial sensitizing event dan subsequent sensitizing event. Ya, dan melakukan teknik ICT, Informed Child Therapy ya. Jadi memang tujuannya untuk mencari akar masalah atau minimal mencari akar penguat IC atau yang disebut SSE, dan untuk mencari informasi-informasi berkaitan dengan inner child yang ada di dalam diri klien sendiri. Kemudian manfaat yang kedua untuk mencari data-data yang terlupakan. Misalkan Anda menaruh kunci lupa, menaruh kontak lupa, ini sebenarnya bisa dilakukan dengan teknik regresi. Kemudian aplikasi yang ketiga ini untuk mengalami kembali satu emosi positif atau kepribadian positif di masa lalu. Nah, ini juga bisa digunakan untuk membangun kepercayaan diri. Biasanya kalau kita di praktek secara umum itu ingat kejadian negatif di masa lalu kamu yang membuat kamu merasa terpuruk. Nah, ini kemudian klien akan terjadi dua hal. Dia seolah mengalami kejadian itu atau dia bisa mengingat jelas dengan kejadian itu, dan di sini kemudian kita berusaha merilisnya. Atau untuk kejadian-kejadian yang positif, misalkan untuk mengingat kejadian positif di masa lalu yang menyenangkan, yang membuat dia merasa sangat bersyukur dan berterima kasih, kita munculkan emosi positifnya dan kita gunakan untuk ancor semangatnya guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Biasanya seperti itu. Dari supporting technique of SHP yang pertama, regresi halaman 18, bila ada yang dipertanyakan, dipersilahkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Monggo, saya beri kesempatan sejenak untuk bertanya bila ada yang ingin ditanyakan. Acungkan jarinya ketika ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Kiai. Tanya Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, siapa dulu ini? Berbahas. Nah, makanya acungkan jarinya dulu biar nanti saya ya coba ini Mas Ikhwan sudah mundur, Pak Saryo silakan. Matur nuwun Kiai. Ini kaitan dengan tadi ancor pada saat klien mengalami regresi, mengalami satu reaksi yang mungkin membahayakan, kemudian sudah diancor, apakah kemudian setelah tenang kita lanjutkan kembali regresinya atau ambil pilihan teknik lain atau bagaimana Kiai? Maksudnya kayak gitu. Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Ketika terjadi reaksi, kemudian klien kita kembalikan ke ancor ketenangan, maka selanjutnya bagaimana? Apakah bisa teknik lain atau dilanjut? Ini tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalkan merasa lebih aman menggunakan teknik lain yang sekira bisa menyelesaikan masalah, ya silakan dicoba. Kalau memang terpaksa harus masuk lagi ke regresi, berarti harus lebih hati-hati menggunakan ke pengalaman yang lebih ringan dulu, tidak masalah. Atau diberi penguatan mental dulu sebelum untuk melihat kejadian di masa lalu. Atau kalimat-kalimat sugestinya dirubah hanya sebagai mengingat, bukan seolah-olah merasakan. Kan bisa, tergantung kalimat sugesti kita ya. Bisa dipahami Pak Saryo? Nggih. Jadi Ya, intinya jangan terlalu dipacu emosinya nggih Kiai. Iya, kan kalimatnya kan bisa dipilih ya. Untuk melakukan hipernesia atau revivifikasi. Kan kalimat sugestinya bisa dipilih. Seolah-olah Anda bisa mengingat sekarang, Anda bisa mengingat dengan jelas atau bisa ditingkatkan. Anda seolah-olah merasakan kembali kejadian itu. Nah, kalau tadi dengan kalimat merasakan kembali itu efeknya sangat berbahaya, maka kan bisa digunakan dengan teknik seolah-olah melihat. Atau yang dalam minggu-minggu kemarin itu kan teknik fasfobia kur ya, yang dengan 4 tahapan itu kan, ya melihat kejadian kan gitu. Pakai top itu nggih Kiai. Iya, bisa dipahami Pak Suryo? Nggih, paham Kiai. Matur nuwun. Oke, silakan Mas Junaidi masuk. Ya, Assalamualaikum Yai. Mau tanya Yai tentang ancor yang kita bikin ketika klien mengalami reaksi.
apakah kalau ancor itu misalkan klien untuk melakukan sesuatu, misalkan untuk kembali ke somnambulisme itu dengan mengepalkan tangan atau dengan apapun gerakan yang dilakukan klien, ketika klien mengalami reaksi itu, apakah klien bisa mengikuti perintah kita atau sebaiknya ancornya itu dari kita ya? Ya, terima kasih. Nah, sebaiknya dibuat kesepakatan dulu, ancor yang mudah dan aman. Ancor yang mudah itu bisa dilakukan oleh klien, bisa juga dilakukan oleh kita. Kalau untuk teknik terapi, untuk terapi di mana kita yang membimbing, maka otomatis ancornya adalah kita. Misalkan, ketika saya menyentuh pundak Anda, maka Anda akan kembali tenang seperti kondisi Anda saat ini. Nah, kalau misalkan dalam kondisi apreaksi klien disuruh pasang ancornya sendiri kan nggak mungkin kan. Ancor yang digunakan untuk self hypnosis, nah ini beda lagi, mestinya klien yang menciptakan ancor itu sendiri. Bisa dipahami, Mas Ikhwan? Paham ya, betul turun. Oke. Silakan, barangkali ada lagi sebelum saya lanjutkan. Oke, sekiranya sudah cukup ya. Mari kita lanjutkan halaman ke-19. Ini ada urutan-urutan bagaimana proses regresi yang baik ya. Yaitu pertama kita masukkan klien pada kondisi somnambulism. Kemudian sebelum kita lakukan teknik regresi, kita lakukan pemasangan ancor. Di situ ditulisnya men-set up jaring pengaman. Nah, yang dimaksud jaring pengaman itu adalah ancor. Kemudian kita lakukan tes apakah jaring pengaman ini sudah terpasang dengan baik atau belum. Misal ya, ketika klien sudah mengalami kondisi somnambulism, kemudian kita bawa dia pada kondisi tenang, tentram, damai, bahagia ya, kondisi positif atau kondisi stabil. Nah, kemudian kita katakan, oke, Anda rasakan, nikmati kondisi Anda saat ini yang begitu tenang, begitu nyaman, begitu tentram, begitu damai, dan siap untuk mengikuti sugesti yang saya berikan. Ketika nanti saya menyentuh pundak Anda atau menyentuh jari Anda atau menyentuh tangan Anda, terserah Anda yang menentukan ancornya ya. Anda akan kembali pada kondisi Anda yang lebih tenang, lebih tentram, lebih damai seperti kondisi Anda saat ini. Ketika mengerti, anggukkan kepala misalkan. Dia sudah menganggukkan kepala, berarti mengerti. Dan kita tes. Sekarang kita bawa klien mengalami kondisi tertentu. Misalkan, coba bayangkan Anda sedang berada di atas padang pasir yang sangat panas. Rasakan, pasir itu seperti bara api yang membuat kaki Anda merasa sangat panas. Kemudian kita lihat, klien itu mengalami kelonjotan kan. Nah, begitu kita sudah melihat reaksi fisik dari klien yang mengalami kelonjotan, misalkan kita membawanya dia pada pengalaman berada di atas padang pasir yang sangat panas, kemudian kita sentuh pundaknya, tek. Nah, kita aktifkan ancornya. Ketika ternyata kemudian dia tiba-tiba langsung netral kembali, nah berarti ancor kita sudah berhasil. Ya, oke. Sekarang ingat sekali lagi, ketika kapanpun saya menyentuhkan tangan saya di pundak Anda seperti ini, seketika itu pula Anda kembali pada kondisi Anda saat ini, di sini kini tenang, tentram, damai, bahagia lahir dan batin. Bersama saya, aman bersama saya. Misalkan seperti itu. Jadi setelah kita lakukan tes dan tes kita berhasil, maka otomatis sebaiknya kita kuatkan lagi jaring pengamanannya atau ditegaskan kembali agar terpasang dengan baik. Setelah kita pasangkan ancor, kemudian kita tes dan berhasil dan kita tegaskan lagi ancornya, maka baru kita melakukan proses regresi. Regresi ini ya bisa dilakukan bisa dengan teknik revivifikasi atau cukup dengan teknik apa? Tadi hipernesia. Klien dibawa untuk mengalami pengalaman yang sangat nyata di kejadian masa lalunya. Kalau sekiranya aman dan atau kalau sekiranya takut, ya cukup klien diajak untuk seolah-olah melihat kejadian di masa lalunya. Jadi
dia seolah-olah dibimbing untuk melihat apa yang dia lakukan di masa lalu. Jadi ada dua teknik ya, bisa dengan hipernesia, bisa dengan revivifikasi. Untuk hipernesia, misalkan kalimatnya begini, oke, ketika saya menghitung 1 sampai 3 di peningnya ya, Anda masuk lorong yang sangat gelap dan ketika Anda keluar dari lorong itu, tiba-tiba Anda melihat diri Anda di masa lalu Anda yang sedang berkaitan dengan masalahnya apa, tentunya kan begitu. Kalau misalkan untuk yang revivifikasi berarti ketika Anda keluar dari lorong gelap itu, maka Anda seketika itu kembali pada kehidupan masa lalu Anda. Rasakan dan ceritakan kepada saya apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lihat pada waktu itu. Nah, di sini kita melakukan apa namanya? Konfirmasi untuk mengumpulkan data. Sesuai dengan tujuan diadakannya regresi apa? Apakah untuk mencari IC, apakah untuk mencari SSE, ataukah untuk mencari informasi dari inner child atau part bagian-bagian diri yang ada di dalam dirinya. Atau untuk mencari data, ataukah untuk mengupgrade emosi-emosi yang positif yang pernah ada dan atau untuk merilis emosi-emosi negatif yang mungkin dulu pernah terjadi yang sampai saat ini tanpa disadari masih membelenggu kehidupan klien. Sampai di sini dipahami? Silahkan ajukan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Halaman 19 ya. Jika tidak ada, saya lanjut pada halaman 20. Oke, saya lanjut halaman 20. Kunci-kunci penting untuk melakukan regresi. Yang pertama, secara umum, ketika melakukan regresi, semakin pendek induksi, semakin baik. Nah, karena ini kan penting ya bagi kita melakukan proses itu tadi, ancor. Tujuannya apa? Tujuannya ketika kita mau masuk pada tahap regresi, klien sudah tidak menjalani proses induksi yang bertele-tele. Jadi langsung disentuhkan jaringnya, dia langsung masuk pada kondisi hipnosisnya yang dalam, deep trance-nya yang dalam, kemudian kita langsung lakukan proses regresi. 2. Lakukan teknik deepening yang sama dengan yang sebelumnya. Nah, jadi di sini ketika kita melakukan proses deepening, kita sebaiknya menggunakan teknik deepening yang sama. Deepening yang mana? Deepening dari proses somnambulisme menuju regresi atau deepening ketika kita melakukan proses pemasangan ancor. Sebaiknya digunakan proses deepening yang sama. Alasannya apa? Kok kita menggunakan teknik deepening yang sama? Alasannya adalah agar klien lebih mudah mengikuti instruksi dengan baik. Tidak ada informasi baru di situ. Misalkan deepeningnya dengan elevator atau eskavator, ya kita berarti melakukannya dengan itu. Atau hitungan mundur, atau turun dari tangga, atau mungkin masuk lorong waktu. Nah, kita menggunakan deepeningnya yang sama. Dengan demikian, klien tidak banyak menggunakan pikiran aktifnya untuk mendengar, merekam, memasukkan instruksi baru. Tujuannya seperti itu, untuk lebih mudah. Reality check itu tadi ya, tahapan regresi. Jadi kita melihat reaksi daripada klien, apakah klien bisa mengalami dengan mengikuti sugesti yang kita berikan secara nyata, secara kasat mata kita lihat reaksi di tubuhnya, apakah dia bisa mengalami sesuai dengan sugesti yang kita berikan atau tidak. Jadi ini melihat ini dengan baik. Misalkan bayangkan seolah-olah Anda sedang berada di padang pasir yang sangat panas. Nah, ini reality check-nya bagaimana? Kita lihat bagaimana respon tubuhnya, apakah dia merasa kepanasan, kakinya merasa kelonjotan, ataukah tidak. Jika dia merasakan kelonjotan berarti kan dia seolah-olah mengalami kejadian itu secara nyata, berarti masuk revivifikasi. Kalau tidak, mungkin dia bisa membayangkan itu, melihat kejadian itu tapi tidak bisa merasakannya, berarti masuknya hipernesia. Jadi reality check ini sangat penting. Kalau kita masih ragu-ragu atau
sugesti yang kita berikan itu tidak sesuai dengan respon fisik, maka lakukan deepening lagi. Ya, lakukan deepening lagi sampai benar-benar seolah-olah dia bisa melihat atau mengalami pengalaman di masa lalunya. Indikatornya apa? Indikatornya ya respon fisiknya. Yang keempat, jangan pernah mengarahkan klien. Regresi dilakukan hanya untuk mencari informasi. Yang dimaksud jangan mengarahkan yang dimaksud jangan mengarahkan klien itu antara lain begini. Jangan memberikan informasi-informasi yang bersifat leading. Contohnya, apakah Anda melihat bahwa di depan Anda ada sebuah rumah? Apakah Anda melihat bahwa di samping kanan Anda, kalau sudah masuk regresi ya, bukan tadi untuk cek ya. Kalau sudah masuk regresi, misalkan ketika kita membawa klien masuk ke kehidupan masa lalunya, nah, kita jangan mengarahkan klien dengan kalimat-kalimat leading, karena apa yang disampaikan akan menjadi realita bagi dirinya. Misalkan kita mengatakan begini, apakah di hadapan kamu itu ada pocong, ya, maka dia akan melihat pocong. Jadi dia melihat pocongnya itu karena kita yang mengarahkan. Apakah kamu merasa di samping kananmu ada sebuah rumah, maka tiba-tiba muncul rumah di samping kanannya. Ini tidak boleh seperti ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan nanti di bagian belakang ada. Antara lain ya pertanyaan-pertanyaan sifatnya memang benar-benar mencari informasi. Apakah apa yang Anda lihat? Ceritakan kepada saya. Atau apa yang Anda dengar? Ceritakan kepada saya. Sampaikan kepada saya. Begitu. Sehingga biar dia menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dari pengalamannya. Jangan sekali-kali meliding klien. Meliding itu menuntun, ya, menuntun klien. Karena ini nanti informasi yang diberikan itu tidak akurat. Artinya informasi yang diberikan itu adalah hasil dari sugesti yang kita berikan. Misalkan kita bicara di samping kananmu ada rumah, ya akhirnya yang akan dilihat rumah. Jadi khoyali nanti jadinya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dalam mencari informasi dengan teknik regresi ini. Jangan sekali-kali gunakan bahasa leading. Menggunakan present tense, hindari penggunaan kalimat semacam ingatkah Anda. Nah, ini berarti ingatkah Anda ini berarti akan memicu klien untuk mengingat kejadiannya, memaksa klien untuk mencari ingatan ke dalam dirinya, dan ini kurang baik. Makanya kalimat yang disampaikan tadi ketika Anda keluar dari lorong yang gelap ini, kalau kita lihat film The Hypnosis kemarin ya, ketika Anda keluar dari lorong yang gelap ini, ceritakan apa yang Anda lihat kepada saya. Jangan ingat kejadian-kejadian ini. Ingatkah Anda akan ini? Ingatkah Anda pernah suatu ketika seperti ini, seperti itu? Nah, ini sebaiknya dihindari. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan dari halaman 20 ini atas apa yang saya sampaikan, dipersilahkan. Monggo. Sudah cukup? Kita lanjut. Oke, silakan buka halaman 21. Affektbrücke, jembatan penghubung ya. Affektbrücke dapat digunakan untuk mencari penyebab suatu kasus yang diduga berawal dari satu peristiwa yang terjadi di masa lalu, yaitu IC dan SSE. Ini teknik mencari hubungan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Langkah-langkahnya, bimbing klien masuk pada kondisi somnambulisme. Naikkan state emosi tertentu sampai puncak, sampai yang menurut kita cukup. Misalkan ya, state emosi tertentu itu misalkan yang mau kita naikkan itu kesedihannya. Ya berarti kita naikkan kesedihannya. Kemudian kita cari ini dengan kejadian di masa lalu. Pernahkah Anda mengalami kejadian? Ya, pernahkah Anda? Bukan ingatkah Anda? Bukan.
Pernahkah Anda mengalami satu kejadian di mana Anda mengalami kesedihan seperti kesedihan yang Anda rasakan saat ini? Nah, ini namanya afek brige, mencari hubungan antara satu kejadian dengan kejadian tertentu di masa lalu. Kalau misalkan mau kita akses kebahagiaannya, ya kita naikkan emosi tertentunya sampai emosi bahagia. Kemudian ketika kita sudah merasa cukup, ketika kita melihat klien sudah merasa cukup bahagia dengan state tertentu yang kita inginkan, kemudian kita cari efek berikutnya di masa lalu. Mungkin Anda pernah mengalami satu kejadian bahagia seperti yang Anda rasakan saat ini, jika iya anggukkan kepala. Berarti pakai apa namanya ideomotor respon ya. Responnya kita lihat. Jika pernah mengalami kejadian serupa, silakan anggukkan kepala. Kalau misalkan ketakutan, ya berarti tingkatkan level ketakutannya sampai level tertentu yang kita inginkan. Kan mungkin klien kan pernah suatu ketika kita mendapati satu klien yang mengalami ketakutan, ya coba kenapa Anda mengalami ketakutan seperti itu, kemudian pengen sembuh, dia merasa tidak bisa menceritakan, kemudian kita bawa dia masuk pada kondisi somnambulisme. Kemudian kita bawa dia pada emosi takut, kita perkuat ketakutannya, kemudian kita bawa kejadian ini di masa lalu. Saya pernah menemukan satu pengalaman ya berkaitan dengan teknik ini. Ini berkaitan dengan teknik PAT ya. Ada klien yang mengalami kemarahan. Ketika dia marah, dia pengennya itu apa yang ada di dekatnya. Kalau ada suami di dekatnya, suami karena cewek ya, suaminya dipukul-pukul, bahkan sampai pernah mencekik anaknya, sampai anaknya mau meninggal dunia. Karena sangat mengkhawatirkan, si klien wanita ini akhirnya sampai dibawa ke rumah sakit jiwa sampai 1 minggu untuk mendapatkan penanganan. Nah, ternyata ketika dia dibawa ke tempat saya dan saya membantu melakukan teknik hipnoterapi, saya gunakan teknik ini ya dengan standar protokol yang benar. Saya bawa klien pada kondisi kemarahan yang sangat maksimal. Sampai dia menjambak-jambak rambutnya, sampai dia seolah-olah gerakan merobek-robek tubuhnya. Kemudian saya tanya, pernahkah Anda mengalami suatu kejadian frustasi seperti yang Anda rasakan saat ini sehingga muncul luapan emosi yang sangat dahsyat seperti yang Anda rasakan saat ini? Dia mengangguk. Oke, saya akan membawa Anda pada pengalaman di masa lalu Anda di mana Anda pernah mengalami kejadian seperti ini. Kemudian kita bawa dia dalam hitungan ketiga dari saat ini, Anda tiba-tiba kembali pada kejadian tertentu di masa lalu Anda di mana Anda mengalami kondisi seperti yang Anda rasakan saat ini. Tingkat frustasi seperti yang Anda rasakan saat ini. 1, 2, 3. Nah, begitu kita sudah sampai di sana, apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda lihat? Ceritakan kepada saya, apa yang terjadi pada diri Anda? Ceritanya ternyata dia dulu di masa kuliah, ya, itu kecelakaan ya dengan mahasiswa. Ya, sekarang sebetulnya mahasiswa itu menjadi suaminya. Cuma karena dia itu masih ingin melanjutkan kuliahnya, sementara dia itu sudah hamil ya LKMD. Nah, dia merasa frustasi. Suatu ketika di malam hari, dia sangat merasakan frustasi di ambang batas. Dia sudah mencoba minum obat apa itu untuk menggugurkan kandungan tapi tidak berhasil. Dia marah-marah dan dia punya keinginan untuk membunuh janin yang ada di dalam bayinya. Pokoknya bagaimana caranya supaya si janin di dalam bayinya ini, di dalam tubuhnya ini bisa, di dalam rahimnya itu bisa keguguran. Jadi dia mengalami frustasi yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini yang disebut IC. Jadi dengan teknik regresi kita menggunakan teknik jembatan penghubung ini membawa klien pada kejadian masa lalu. Oh, ternyata penyebab dia ke anaknya yang pertama ini
ketika marah sampai menimbulkan efek seolah-olah ingin membunuh, ternyata dia mengalami kejadian traumatik seperti itu di masa lalunya. Belum siap menerima anak. Anak ini dianggapnya sebagai sebuah sumber masalah, ya, karena dari itu dia terpaksa menikah, karena itu akhirnya dia harus putus dari perkuliahan dan yang lain-lain. Sampai di sini kira-kira bisa dimengerti ya. Maksud daripada afek Bridge ini antara lain seperti itu. Dari kajian halaman 21 ada yang perlu ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Jika ada dipersilahkan. Halo, halo, suara saya masih terdengar di sana? Masih KI. Oke. Masih. Walau putus-putus masih bisa dipahami ya? Masih Bisa, jelas Kiai. dikit, Kiai. Jelas KI, jelas. Alhamdulillah. Semakin ke belakang semakin jelas. Alhamdulillah. Nggak ada pertanyaan di sini? Mungkin ada teman yang pernah. Iya, Iya. mau tanya Kiai. Lanjut. Barusan Oke, lanjut. ini curhat Kiai ya. Mm-mm. Barusan dapat klien Kiai, kira-kira jam 2-an tadi siang itu. Itu klien tersebut ya mirip-mirip lah dengan tadi yang Kiai ceritakan, dia punya masalah di masa lalunya. Jadi kira-kira masalah itu sudah hampir 10 tahunan Kiai. Di mana pada waktu dia sekolah di bangku SMA kelas 1 itu, dia pernah mengalami kekhawatiran gitu, sehingga menyebabkan lambungnya itu bengkak gitu, terasa sakit, terasa nyeri gitu. Akhirnya kejadian itu kok sekarang terulang kembali, sehingga dia ketika mengalami rasa ketakutan, dia akhirnya nyeri lambungnya, bahkan lebih parah dari yang dulu. Nah itu ketika tadi pada proses terapi saya bawa ke masa yang lalunya gitu. Itu klien apa namanya Kiai ya? Ya maksudnya nggak sampai merasakan nyeri. Kalau tadi kan Kiai apa namanya? Si klien ini suruh merasakan peristiwanya gitu ya, level ketidaknyamanannya itu. Tapi nampaknya orang ini biasa-biasa saja gitu Kiai. Di idiomotor responnya juga apa namanya nggak menampakkan rasa yang begitu dalam. Nah ini kita sebagai hipnoterapis apa perlu gimana Kiai ya maksudnya untuk biar dia benar-benar merasakan seperti dulu masuk ke 10 tahun masa 10 tahun yang silam itu caranya gimana Kiai? Halo? Iya, caranya tadi di halaman 20 itu, ya, di halaman 20 itu teknik egregisnya seperti itu, kemudian di halaman 19 itu kan ada urutannya. Pastikan klien bawa pada kondisi somnambulisme. Kemudian pasang jaring pengaman dulu untuk jaga-jaga. Dan sekaligus untuk kita mulai setelah pasang jaring pengaman kan mungkin istirahat dulu karena proses dari induksi awal sampai pemasangan jaring pengaman kan cukup lama ya. Setelah pasang jaring Iya. pengaman selesai kita istirahat dulu nggak apa-apa. Nanti kalau sudah siap kemudian kita akan langsung masuk dengan jaring pengaman itu dengan ancor. Otomatis kan klien langsung masuk pada kondisi yang tadi sudah diancorkan kan. Nah, baru kita masuk kondisi egregresi. Tanda-tandanya itu kalau dia tuh benar-benar masuk di kondisi masa silam itu apa ada abreaksi atau dari suara gitu kayak Ya, bisa dipaham. tergantung tadi apakah kita membawa klien untuk seolah mengalami kejadian secara nyata atau hanya sebagai melihat pengalaman di masa lalu. Kita bawa mengingat kejadian atau melihat kejadian atau merasakan kejadian ini kan tergantung dengan tujuan dan tingkat daripada terapi itu sendiri ya. Kalau mungkin ada kalanya klien cukup dibawa sampai pada ingat saja.
atau Oh. seolah-olah melihat saja. Misalkan kayak teknik desensitisasi kan ini seolah-olah dia melihat. Atau kalau pada kondisi tertentu kita menganggap perlu klien bisa merasakan kejadian itu secara nyata, ya berarti kita lakukan deepeningnya lebih dalam lagi. Nah, cara ngetesnya sebetulnya bukan cara ngetes ya. Namanya reality check itu kita melihat pengaruh sugesti yang kita berikan dengan reaksi di tubuhnya. Apakah dia kemudian menggigil, berkeringat dingin, otot-ototnya tegang. Kalau misalkan kita bawa kejadian traumatik di masa lalu berkaitan dengan marah, kan kita otomatis bisa melihat wajahnya, otot-ototnya kan terpengaruh dah pasti kan. Nah, itu kan berarti dia sudah masuk pada kejadian itu kan gitu. Iya, iya. Kalau misalkan dibawa kejadian masa lalu yang menyenangkan, menenangkan, mendamaikan, otomatis kita lihat pancaran aura di wajahnya kelihatan bagus, pancaran senyumnya sampai ke kulit juga kelihatan kan begitu. Wajahnya nggak pucat kan gitu kan ya. Justru lebih hidup seperti orang-orang yang meditasi ketika dia berada dalam pengalaman meditasi yang positif, maka akan kelihatan jelas bagi yang melihat di luar. Nah, tapi kalau dia masuk pada kondisi pengalaman meditatif yang buruk, kita juga akan melihat bahwa dia mengalami pengalaman yang buruk dalam level meditasinya. Kira-kira begitu, Pak Salam ya. Iya, baik Kiai. Matur nuwun Kiai. Oke, ada lagi mungkin yang perlu diperjelas lagi? Ini lumayan Sudah banyak cukup ya? yang live ini. Ya, cukup. Iya. Sudah cukup ya. Nah, itu tadi seperti tadi. Nah, pernah suatu ketika juga mungkin dari cerita saya ini nanti bisa diambil memperkuat pemahaman ya. Pernah saya menterapi seorang yang sudah 6 tahun menikah, dia belum punya keturunan. Nah, saya tanya kepada suaminya secara terpisah. Ini ternyata si istrinya itu selama 6 tahun menikah itu masih perawan. Jadi belum punya keturunannya karena memang masih perawan. Loh kok bisa seperti itu? Karena ketika setiap kali mau berhubungan badan, foreplay-nya bagus, ya terangsang sama, ya enggak apa-apa. Tapi ketika sudah masuk pada hubungan yang inti, di pahanya itu nutup sampai rapat serapat-rapatnya. Dan pada saat itu kemudian yang ada adalah si nangis aja. Pahanya rapat tidak bisa dibuka dan adanya nangis gemeteran selama 6 tahun seperti itu sejak pertama. Selama 6 tahun seperti itu sejak pertama menikah. Ketika sudah mencapai hubungan badan yang sesungguhnya, nah itu tiba-tiba pahanya menutup rapat. Kemudian takut ada hal yang tidak diinginkan, dilalah sudah berobat ke sana kemari belum ada perkembangan yang signifikan. Dilalah sama kenalannya disuruh untuk datang ke tempat kita di Wonogiri. Dia datang ke Wonogiri. Dia menceritakan kejadian itu. Nah, kemudian saya tanya terpisah dengan si istrinya. Ternyata cuma dalam tanda kutip jaga rahasia supaya suaminya tidak mendengar. Dia pernah mengalami pelecehan seksual di masa lalunya. Pernah hampir diperkosa. Nah, saat Masya dia sedang berusaha mempertahankan kesuciannya itulah dia merapatkan paha sekuat-kuatnya sambil teriak sambil nangis dan alhamdulillah dilalah kemudian ada orang lewat katakanlah ya, akhirnya si pelaku kemudian kabur. Dia tidak jadi ternodai, tetapi efeknya setiap kali hendak berhubungan badan dengan suaminya dia sudah gelisah. Tapi dia bisa berjalan dengan baik, foreplay, ciuman, nyantai. Tapi begitu sudah mau pada intinya gitu ya, tiba-tiba hal itu terjadi, kan begitu. Ya, kita karena dia sudah menceritakan kejadian penyebabnya, nah IC-nya berarti kan sudah ketemu kan ya. Berarti kan kita tidak perlu membawa dia ekregresi untuk menemukan IC-nya, wong sudah ketemu. Nah, tapi kita tetap ekregresi dia. Kita ekregresi dia, kita masukkan dia pada kondisi somnambulisme, kemudian kita ancorkan dengan ancor ketenangan, jagani ketika teriak-teriak dan lain sebagainya. Kemudian kita tes sudah berhasil, kita istirahat dulu minum teh sekitar 15 menit, kemudian kita lanjutkan.
Kita lanjutkannya ya dengan langsung kita sentuh ancornya, dia langsung masuk pada kondisi ancor meditatif, ancor hipnosis yang tadi sudah kita pasangkan. Kemudian langsung kita ajak dia regresi ke kejadian masa lalunya. Oke, sekarang dalam kondisi tenang, rileks, santai, apakah Anda sudah siap untuk mencoba kembali ke masa lalu Anda? Jika sudah siap, anggukkan kepala, Oke, dalam hitungan 1 sampai 3, Anda kembali pada kejadian di masa lalu Anda yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena kan tadi sudah diceritakan ya. Oke, 1, 2, 3. Dia langsung pada kejadian itu. Nah, di situ kita kemudian memberikan yang namanya rilis. Memberi pemahaman baru. Oke, sekarang apa namanya? Ingat kejadian itu, rasakan kejadian itu sampai perginya orang itu dan ada yang menolong Anda. Sampai perginya pelaku dan ada yang menolong Anda. Kan kita lihat efek responnya. Ketika orang itu sudah pergi dan Anda sudah tenang, sudah ada yang menolong Anda dan Anda sudah merasakan sedikit tenang, beri tanda gerakan jari jempol tangan kanannya. Kemudian kita lihat cek realitinya ya, kita lihat dia tubuhnya sudah mulai tenang, dia sudah menggerakkan jempol, berarti kan oh si pelaku sudah pergi, dia sudah menenangkan diri dan sudah ada banyak keluarga atau ada orang yang menolongnya dia. Nah, di situ kita masukkan beli baru. Oke. Untuk Anda yang mendengarkan suara saya, ingat dan tanamkan benar-benar di dalam pikiran bawah sadar Anda bahwa dalam kejadian ini Anda sekarang dan seterusnya aman. Tutup kejadian masa lalu Anda ini serapat-rapatnya. Oke, sekarang kita alur mundur kejadian ke masa lalunya, kita buat teknik editing map ya. Kita mundur ke belakang satu persatu, kita suruh dia menghapus kejadian-kejadian buruk di masa lalu itu. Yang baru saja terjadi, kita suruh dia menghapus kejadian-kejadian itu. Ketika Anda sudah merasa berhasil menghapusnya, beri saya kode. Singkat cerita ya, karena prosesnya lama di situ. Proses penghapusan datanya itu cukup lama. Setelah Anda merasa, oke, sekarang sudah merasakan nyaman, sudah merasa tenang, sudah merasa terhapus semua, silakan gerakkan jari jempol tangannya kembali. Itu gerak, baru kita kasih pemahaman. Oke, semua kejadian di masa lalu ada yang buruk yang berkaitan dengan ini hilang, musnah sekarang dan untuk seterusnya. Sekarang yang Anda ingat adalah mulai saat ini dan seterusnya Anda adalah seorang seorang istri yang, terus kita masukkan informasi-informasi baru yang positif. Dan Anda sudah siap untuk menerima berkah ilahi berkaitan dengan momongan, berkaitan dengan anak, berkaitan dengan keturunan, dan seterusnya, dan seterusnya. Alhamdulillah 3 bulan setelah proses terapi itu, alhamdulillah dia ngabari sudah mulai isi. Mungkin sekarang kalau misalkan ini ya mungkin anaknya sekitar 2 tahunan mungkin. Cuma karena dia jauh, belum pernah datang lagi ke sini. Ini sebetulnya orang Kalimantan loh yang pernah datang ke sini itu. Jadi kan jauh sekali ya. Dari kisah yang saya sampaikan ini mungkin bisa memperjelas pemahaman? Iya, mau tanya Ki. Mau tanya. Oke. Itu tadi perempuan yang trauma karena dia pernah diperkosa gitu. Peristiwa itu kan sama Kiai suruh hapus gitu Pak Kiai ya. Bagaimana, Nah, apakah peristiwa yang tadi traumatik ketika dia pernah diperkosa di masa lampau itu sama orang yang tadi, itu kan langsung di direct suggestion itu kan disuruh hapus ingatan-ingatannya itu gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah benar memori ingatannya itu di alam pikiran bawah sadarnya itu benar-benar terhapus, Kiai? Artinya sama sekali dia tidak mengingat lagi, atau memang memori itu sebenarnya masih tetap tersimpan di dalam memorinya,
yang sewaktu-waktu bisa muncul kembali gitu Kiai. Maksud saya apakah direct suggestion kita itu pada waktu kita memberikan sugesti mulai sekarang dan seterusnya Anda menghapus ingatan-ingatan tentang ini dan Anda menjadi pribadi yang misalnya lebih percaya diri seperti itu. Nah, pertanyaan saya itu apakah benar di dalam memori pikiran bawah sadarnya itu ingatan terhadap peristiwa isinya itu benar-benar hilang, Kiai? Nah, tergantung apakah sugesti yang Anda berikan menghapus itu hanya sekedar kata-kata atau klien diajak melakukan proses penghapusan. Kalau hanya sekedar kata-kata ya ini meragukan. Kalau memang dilakukan proses penghapusan seperti yang saya lakukan pada wanita itu ya, lihat gambar-gambar di kepalamu, lihat video-video di kepalamu berkaitan dengan kejadian itu, dia seperti seolah video yang tersimpan di memori HP Anda. Klik delete dan hapus. Ketika Anda mencari lagi video itu, nggak ada terlihat apa-apa, yang ada hanya bayangan hitam saja, atau sebaliknya, yang ada hanya bayangan putih saja, kan gitu. Oh, Ini seperti menutup portal gaib ya, kata orang-orang menutup portal gaib ya, ketika dia memejamkan mata dan bisa melihat ini itu. Nah, ini kita ketika Anda memejamkan mata sekarang dalam kondisi tertentu yang biasanya Anda bisa melihat ini dan itu, sekarang yang Anda lihat hanya sebuah kain hitam. Nah, begitu. Jadi ketika dia mau masuk ke sana, nggak bisa, yang kelihatan hanya kain hitam saja. iya kan karena di teknik forgiveness terapi kemarin yang Kiai terangkan itu kan itu memaafkan orang lain gitu Kiai ya. Memaafkan orang lain itu bukan berarti melupakan. Jadi ada kata-kata begitu yang saya baca Kiai. Jadi Ya kan? memaafkan kesalahan orang lain itu bukan berarti melupakan. Artinya berarti sebenarnya dia itu tidak melupakan gitu akan peristiwa itu. Hanya dia mulai kayak memaafkan begitu. Berarti masih ada gitu kayak ininya kayak apa Ya kan kejadiannya itu di pikiran. tergantung bagaimana kalimatnya. Hmm. Tergantung bagaimana kalimatnya. Kalau memang kalimat kita itu mengatakannya prosedur sesuai dengan prosedur standar seperti itu, dan memang itu bagian yang harus dipertahankan. Misalkan orang itu adalah keluarga kita, keluarga dekat kita, orang kita, misalkan apalagi anak atau istri kita, kan tidak mungkin kita melupakan orangnya, kan? Oh. Gitu. Makanya kan makanya kan pencarian data ini sugesti yang kita pencarian data ini sangat penting, dan sugesti yang kita berikan itu supaya tidak memberikan efek buruk di jangka panjangnya, kan gitu. Oke. Jadi sebetulnya data-data dalam pikiran manusia itu bisa dirubah. Apakah benar-benar hilang tracknya di dalam otak? Enggak. Ketika pemicunya muncul, misalkan ketika orang ini kemudian pada suatu ketika mengalami kejadian serupa atau melihat kejadian serupa pemerkosaan, mungkin aktif lagi, tetapi tidak sedahsyat, kan gitu kan? Oh. Hmm. Berarti ada kemungkinan ketika ada pemicu lagi di satu saat itu akan muncul lagi kayak ya Iya, tapi ya kayak film The Hypnosis yang kemarin itu kan berarti ingatan orang bahwa dia pernah melakukan kejahatan massal itu kan ditutup itu. Dia tidak melihat kejadian itu karena kejadian itu dilakukan ketika anak-anak, ketika di rumah sakit anak-anak kan. Itu kejadian itu justru ingat ketika terpicu, mereka ingat kembali secara tidak sadar ketika terpicu oleh musik sebagai ancor. Tetapi kan dia tidak menyadari, dia seolah-olah melihat kejadian-kejadian itu, tapi dia tidak menyadari bahwa ternyata itu adalah ingatan di masa lalu di mana dia yang melakukan kejahatan itu. Lalu potongan-potongan gambarnya mulai aktif. Iya, iya. Tapi dia tidak merasakan bahwa dialah pelakunya, nggak ngerti, sudah lupa. Hanya dia merasa aneh seperti dihantui saja. Nah, kemudian ketika dia dihipnosis lagi, masuk ke level yang lebih dalam, disuruh mengingat kejadian-kejadian itu, nah baru ketahuan, kelihat bahwa oh ternyata kami adalah pelakunya, kan begitu. Iya, iya. Paham ya?
Ya, iya, Kiai. Ini mengingatkan saya pada kejadian maraknya pengantin bom pada masa lalu di Indonesia ketika lagi maraknya Teroris. kasus-kasus bom bunuh diri itu kan. Itu kan para pelaku bom bunuh diri banyak yang data dirinya dihapus. Ini juga menjadi alasan kenapa saya bersemangat untuk melakukan edukasi hipnosis ke teman-teman pesantren, ke masyarakat adalah antara lain untuk hati-hati dengan proses ini kan begitu kan ya. Hati-hati dengan mereka karena mereka bukan pola-pola seperti ini kan begitu. Oke. Jadi memori dirinya dihapus, dia diberi memori baru. Diberi nama baru, diberi KTP baru, diberi KK baru, ya semuanya KTP-nya palsu, KK-nya palsu kan begitu. Doktrin Kiai ya. Iya, dimasukkan. Ketika kamu melihat pernah saya di Jember waktu itu. Kalau ada peserta dari Jember di daerah Ambulu mungkin ingat ya. Itu saya waktu itu ngisi di MBCNU Ambulu Jember. Di situ saya tanya siapa di antara panjenengan semua yang sangat kuat ke NU-nya kan. Ditunjuklah satu di antara beliau ini termasuk Surya. Ya, saya masukkan dia pada kondisi nominalism. Sekarang ketika Anda melihat bendera NU, Anda berlari dan ingin merobeknya. Begitu buka mata langsung mau dirobek itu bendera. Gitu. Itu hanya sebagai state of hypnosis ya, permainan ya. Itu kalau saya lakukan sungguh-sungguh dalam jangka waktu tertentu direpetisi berulang-ulang mungkin sampai 1 minggu proses seperti itu. Doktrinisasi ya. Itu benar-benar yang tadinya di dalam pikirannya itu dia tidak ingin melakukan tapi entah mengapa tubuhnya bergerak secara otomatis. Nah, itu kan levelnya permainan. Nah, kalau level yang sesungguhnya kita lakukan berulang-ulang hal yang seperti itu, doktrinnya lebih kuat lagi, maka tidak hanya tubuhnya yang ingin melakukan, perasaannya pun jadi benci. Kalau hiburan ini kan sekedar untuk manipulasi pikiran, jadi pikirannya ingin menolak, tapi tubuhnya nggak bisa menolak kan begitu. Iya, betul Kiai. Bisa dipahami ya. Oke, jadi jangan sampai keilmuan hipnosis ini diketahui, dikenal, diamalkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang hatinya masih kotor, yang pemahamannya belum sempurna, sangat bahaya sekali. Sebetulnya secara pribadi saya sangat senang sekali teman-teman peruqyah itu mulai belajar memahami tentang dunia hipnosis hipnoterapi. Saya sangat belajar sekali. Cuma yang saya sarankan, yang saya sangat sayangkan itu masih ada pembatasan sehingga pembatasan ini memungkinkan mereka tidak bisa memahami hal seperti ini secara mendalam. Dan efeknya dia hanya bisa memberikan sugesti-sugesti tanpa tahu efek positif atau negatifnya di jangka panjang. Bahkan kadang-kadang teman-teman di ruqyah ini mempelajari hipnosis ini malah justru tujuannya untuk seperti itu, menimbulkan efek dengan objek imagery malah menimbulkan false memory baru kan gitu. Karena itu saya sangat semangat sekali awal-awal dulu ya mengajarkan hipnosis ini ke teman-teman ruqyah supaya pemahamannya standar. Sehingga saya ketika memberikan edukasi sosial kan pasti itu hipnosis lanjut hipnoterapi. Karena kemampuan hipnosis ini kan tidak hanya di kelas hipnosis hipnoterapi, ada yang mendapatkan di pelatihan-pelatihan lain seperti tenaga dalam, hikmah, pengisian. Sebetulnya kan yang diajarkan seperti itu, proses menuju ke kondisi hipnosis. Tapi dia nggak tahu bahwa itu adalah hipnosis atau sengaja ditutup-tutupi bahwa itu adalah hipnosis. Dan ini yang berbahaya di situ. Tahu maksud saya kira-kira ya? Oke. Sekarang kita lanjut pada halaman 22. Kriteria mengidentifikasi IC, Initial Sensitizing Event. 1. IC harus masuk akal sesuai dengan sejarah klien.
Nah, jadi ketika kita mau mencari sumber akar masalah di masa lalu klien, ya setidaknya informasi yang disampaikan itu sesuai dengan sejarah klien itu sendiri. Makanya biasanya kita sebelum melakukan teknik ini dalam obrolan santai kita tanya-tanya dulu, kecilnya dulu di mana, kehidupannya bagaimana, supaya untuk kita mencocokkan. Benar enggak? Imajinatif enggak? Takutnya malah imajinatif kan gitu. Imajinatif itu karena kan dalam kondisi hipnosis yang dalam ya, deep trance ya, tingkat imajinasi seorang itu sangat kuat sekali. Jadi dia bisa menggambarkan imajinasinya itu seolah-olah nyata. Dan ini sering loh hal ini kalau kita kaji lebih dalam ya. Bagi orang-orang yang tingkat sugestivitasnya tinggi, sering imajinasinya itu menjadi kenyataan di dalam dirinya. Seolah-olah adalah hal yang nyata bagi dirinya. Karena terlalu dalam dia mensugesti dirinya sendiri. Misal, suatu ketika ketemu dengan orang tua dan orang tua itu punya otoritas tinggi, anggap saja guru kita, kemudian guru kita itu mengatakan sesuatu pada diri kita. Sesungguhnya kamu itu keturunan raja loh. Kamu itu keturunan ini, kamu itu keturunan ini, kamu itu bukan orang yang luar biasa. Nah, termotivasi oleh kalimat ini, kemudian kita membayangkan, berimajinasi tentang kita di masa lalu, dan itu sering sampai-sampai ke bawah mimpi ya. Nah, itu bisa saja akhirnya seolah-olah ini menjadi sesuatu yang nyata, menjadi sejarah bagi diri kita. Padahal itu kan sebenarnya data palsu yang dimasukkan. Paham maksudnya ya? Maksudnya IC dia umumnya mengimajinasikan dirinya jadi raja gitu kayak maksudnya kayak. mengimajinasikan dirinya bukan sebagaimana dia saat ini. Jadi ya dia mengimajinasikan dirinya seolah-olah keturunan orang yang luar biasa kan. Nanti salah satu efeknya ya over apa namanya itu? Overacting. Over confident. Jadi Oh. kepercayaan diri yang berlebihan. Nanti kalau dalam psikologi abnormal jadinya megalomania. Megalomania itu menganggap dirinya itu orang besar kan gitu kan. Dan kan bahaya sekali. Oh. Iya, Paham iya. maksudnya? Iya, iya. Iya, Apa tidak hanya di namanya, kayak level orang tidak. sok ya, sok sombong Iya, gitu ya. jadinya begitu. Tapi ini di level pikiran dia kan gitu kan. Hanya orang-orang yang paham saja yang bisa dia kena megalomania. Ini biasanya eh, eh, orang-orang biasa, kemudian terkenal, alim, kemudian memiliki banyak komunitas, jamaah ya. Kemudian ya salah satu tanda-tanda megalomania itu kan dia memproteksi dirinya bagaimana caranya supaya dia tidak dianggap sebagai orang biasa kan gitu. Saya melihat banyak sebetulnya kasus megalomania itu menyerang orang-orang yang biasanya ini kalau di dalam tradisi Islam sangat mudah sekali diketahui ya tradisi tentang ijazahan, mujis-mujis, hikmah, karoman ini sangat banyak sekali yang terkena gangguan megalomania. Tadi ada satu penjelasan kayak yang mungkin agak sedikit diulang kayak. Kalau peristiwa di masa lalunya itu berkaitan dengan yang serem-serem gitu kayak hantu atau apa, itu perlu diulangi lagi gak Kiai maksudnya ke masa lampaunya? Kalau tidak kan ada gangguan yang memang gangguan psikologi yang memang harus perlu diadakan egregresi, ada yang tidak. Kalau tidak perlu dilakukan egregresi ya tidak harus dilakukan egregresi, cukup pakai salah satu dari 10 teknik itu sudah cukup kan gitu kan. Ini kan untuk kasus-kasus yang dalam ya, yang tidak bisa dilakukan oleh mereka yang punya sertifikat CHT saja kan gitu. Artinya kalau kita melakukan egregresi, berarti egregresi yang serius untuk kasus yang berat, kasus yang dalam ya kita harus menggunakan ini kan gitu. Kalau sekedar hantu itu kan berarti the false memory ya, memori palsu ya.
Oh, gitu ya. Nah, kita bisa pakai teknik desensitisasi, pakai objek imagery juga bisa, atau pakai Iya, Kak. mapping across atau editing map edit ya, itu bisa, nggak perlu terlalu dalam seperti di kajian kita profesional ini. Oh, baik ya. Kan tidak semuanya harus dibawa sampai sedalam ini kan, nggak semuanya kan, Iya, iya hanya betul. untuk kasus-kasus berat saja. Oke, lanjut ya. Kasus Oke, halaman 22. IC harus masuk akal sesuai dengan sejarah klien. Yang kedua, IC umumnya terjadi sebelum 3 tahun. Jadi initial sensitizing event ini umumnya terjadi sebelum 7 tahun. Bukan berarti di atas 7 tahun itu tidak ya. Tapi umumnya yang namanya IC itu biasanya pasti usia 0 sampai 7 tahun biasanya. Ini seperti yang kemarin kita ngobrol dengan Ustadz Salam ya di live kita yang kemarin ya, berkaitan dengan Oh inner iya, child iya ya. betul. Inner child. Berkaitan dengan inner child. Bukan berarti ya seperti tadi kasus pemerkosaan kan berarti bukan 0 sampai 7 tahun kan? Iya, Nah, traumatiknya kan ketika dia usia sudah dewasa. kuliah. Mm-mm. Nah, ini yang ketiga, klien menceritakan perasaannya sebagai sesuatu perasaan yang baru. Klien akan menceritakan perasaannya sebagai suatu perasaan yang baru. Artinya ketika dia menceritakan, dia seolah-olah sedang mengalaminya saat ini kan gitu. Ini yang dimaksud menceritakan sebagai sesuatu yang baru kan berarti padahal ini kejadiannya berapa puluh tahun yang lalu tapi masih seperti saat ini. Perasaannya masih seperti baru saja kemarin misalkan kan begitu kan. Belum lama kejadian ini. Ustadz Salam atau teman-teman kan pasti ada 1 atau 2 kejadian ya yang sebetulnya sudah terjadi lama tapi dalam perasaan masih sangat baru kan begitu kan masih ada kan gitu kan. Nah, ini konfirmasi ulang perasaan tersebut dengan regresi kembali dengan menggunakan efek Bridge, jembatan penghubung. Itu yang tadi kita ceritakan ya. Perasaan yang dialami saat ini, nah, kita regresi. Kapan Anda mengalami perasaan yang serupa Anda saat ini di masa lalu Anda? Jika Anda mengalami perasaan itu, beri saya kode. Setelah dia memberi kode dengan anggukan atau dengan gerakan jempol, kemudian kita tanya, di usia berapa Anda saat ini? Kan gitu. 7 tahun. Oh, berarti kejadian ini pernah terjadi. Perasaan ini pernah muncul dulu di usia dia 7 tahun. Misalkan seperti itu. Regresi sebelum IC, biasanya klien tidak akan merasakan perasaan tersebut. Jika kita melakukan regresi dan ternyata belum sampai pada regresi yang sesungguhnya, secara reality check-nya, nah, klien masih ada yang ganjel di pikirannya. Berarti dia belum sampai pada regresi umur yang sesungguhnya. Belum sampai pada masih perlu dilakukan regresi lagi, ditemukan lagi, hati-hati lagi, pelan-pelan lagi. Jadi tidak mesti sekali regresi kita berhasil menemukan IC, enggak. Untuk kasus yang tadi berkaitan dengan depresi seorang ibu yang ingin membunuh anaknya, ini saya bahkan melakukannya sampai 3 kali pertemuan baru bisa ketemu pada sesi yang ketiga. Tapi pada sesi yang pertama kedua karena reaksinya sudah muncul berarti mungkin SSE-nya saja itu sedikit demi sedikit sudah kita sudah kita netralisir. Yang belum lama ini ada klien dari Solo sejak masa PPKM dia mengalami ketakutan padahal kondisi hamil mungkin sekarang sudah hampir melahirkan ya. 3 kali terapi ke sini. Jadi dia itu tidak mau ditinggal oleh suaminya padahal suaminya kerjanya di Tuban di Jawa Timur ya. Sehingga suaminya ini harus pulang seminggu sampai 3 kali. Ternyata setelah kita lakukan
regresi, ternyata ketakutan-ketakutan itu bermula ketika dia berada di satu malam sendiri, suaminya pas nggak ada, lampu mati, hujan jedar-jedar, dan dia sendirian. Tuh. Tetapi ternyata ini juga bukan IC-nya. IC-nya setelah kita lakukan checking lebih dalam lagi pada pertemuan berikutnya, ternyata adalah kesedihan yang mendalam karena dia harus memilih keluar dari pekerjaannya sebagai seorang resepsionis ya, apa itu ya, pegawai bank lah, dia pegawai bank, dia harus keluar demi menjaga kehamilan anaknya. Jadi dia merasa kehilangan pekerjaannya. Walaupun suaminya sudah bekerja, tapi karena wanita sibuk, ketika dia harus kehilangan pekerjaan kemudian nggak ada kegiatan kan, ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Nah, suatu ketika dia mengalami kekosongan itu, nah berkaitan dengan karena nggak adanya kesibukan berkaitan dengan pekerjaan. Nah, ternyata itu IC-nya berkaitan dengan itu. Yang ke-6, klien merasakan aman ketika diregresi sebelum IC. Nah, ini kan indikator ya. Boleh Gay. Oke, Kalau silakan. isinya tadi itu adalah karena dia takut untuk kehilangan pekerjaannya. Lalu yang tadi yang mati lampu saat dia sendirian, kemudian itu dia sampaikan, dia ceritakan kepada kita, itu disebut apa, Gay? Kalau gitu. Kalau bukan disebut IC, itu disebut itu kan apa berarti nama istilah? iya SSE. Oh, berarti yang tadi kita anggap IC, oh ternyata bukan. Berarti masih ada lagi, besok lagi kan gitu. Taunya kan begini. Pada saat yang pertama kita bawa dia kondisi somnambulisme, kemudian kita bawa dia pada kondisi ketakutan yang dialami, dia jalan saja masuk ke rumah sampai dipapah sama keluarganya, bahkan masih merasakan ketakutan seperti yang dia rasakan. Makanya tadi kan di tulisan ketiga itu perasaan yang baru, dia merasakan ketakutannya, sekarang ini dia merasakan ketakutan itu. Kemudian saya regresi dia. Pengalaman takut seperti yang Anda rasakan saat ini pastinya pernah Anda alami di masa lalunya. Di masa lalu Anda. Saya akan menghitung 1 sampai 3, tepat di hitungan ketiga nanti Anda kembali pada pengalaman masa lalu Anda di mana Anda merasakan takut seperti kondisi Anda saat ini. Jika mengerti agukan kepala. Oke, 1, 2, 3. Sekarang Anda sudah berada di masa lalu Anda. Saya tanya, Anda sendiri atau bersama orang banyak? Saya sendiri. Anda di luar atau di dalam? Saya di dalam. Ceritakan kepada saya apa yang terjadi pada Anda. Saya berada di dalam satu ruang, mati lampu, hujan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kemudian kan kita rilis tuh, kejadian itu kita rilis. Ya, kita rilis, kita beri pemahaman yang baru, terserah mau pakai teknik apa untuk rilisnya kan banyak tuh. Ya otomatis pakai objek imagery bisa, pakai desensitisasi bisa, pakai mapping across bisa kan begitu kan? Oke, sudah. Nah setelah kita rilis responnya bagus, dia meningkat bagus. Nah kemudian baik, besok pada minggu berikutnya silakan datang lagi ke sini. Untuk apa? Untuk kita lanjutkan terapi. Bila memang sudah selesai berarti untuk kita closing afirmasi sambil menyatakan kesembuhan. Kalau ternyata masih mengalami efek-efek buruk selama di rumah, nah berarti kita nanti temukan lagi penyebabnya. Nah ternyata minggu berikutnya datang ke tempat saya, masih ada rasa ketakutan itu pada. Oh gitu. Iya, makanya kan tidak mesti sekali kan gitu kan. Padahal saya tanya, emang masih takut gelap? Enggak, Kiai, sekarang saya sudah enggak takut gelap, tapi enggak tahu mengapa. Ada waktu-waktu tertentu setiap ba'da maghrib dia masih merasakan takut walaupun hanya sejenak. Nah, dia ada rasa gimana gitu kan gitu. Jadi harus ditemani walaupun sudah tidak takut seperti dulu tapi harus ditemani. Oke, kita coba cari lagi kan gitu. Paham ya? Iya, paham. Oke. Lanjut. Oke, nomor 7, ICT, Informed Child Technique, dapat dilakukan pada masa sebelum IC. Nah, ini yang tadi kemarin kita ngobrol sama Cak Salam. Adapun ketika kita ingin mencari mendapatkan informasi dari pada inner child, ini tidak
berarti masuk pada usia di bawah 7 tahun. Nah, ini bedanya. Initial sensitizing ini umumnya terjadi ketika dia 0 sampai 7 tahun, tetapi ketika kasusnya adalah kasus inner child, karena kasus inner child itu berarti kasus yang terjadi ketika trauma itu bersamaan dengan trauma itu terjadi. Jadi belum tentu ketika kita bicara tentang inner child seperti yang kemarin Cak Salam katakan, itu bisa jadi terjadinya ketika sudah dewasa. Tetapi ketika kita mau mencari IC berkaitan dengan tertentu, ya berkaitan dengan kejadian yang nggak selesai-selesai. Nah, ini pasti kebanyakan berdasarkan pengalaman kejadiannya terjadi di antara 0 sampai 7 tahun. Nah, misalkan pada kasus yang tadi ibu hamil itu tadi, ketika ternyata dia masih mengalami ketakutan-ketakutan itu, maka yang terakhirnya pasti akan ketemu pada usia 0 sampai 7 tahun. Ada loh di sini klien kita, sahabat kita, saudara kita, ada di grup kita di profesional hipnoterapi ini. IC-nya itu ketika dia usia berapa itu ya 0 sampai 7 tahun itu dia dikurung di dalam gudang yang sangat gelap sekali oleh saudaranya, oleh kakeknya atau entah siapa, saya lupa, dulu pernah cerita begitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah rilis. Nah, itu efeknya pada kondisi tertentu, pada titik-titik tertentu, dia tidak bisa mengalami kekurangan rasa percaya diri. Ya tidak selamanya, tapi pada satu kondisi tertentu, ada satu di mana dia harus percaya diri, tapi ternyata nggak bisa. Tetap ada perasaan gimana gitu. Rasa kepercayaan dirinya itu tidak bisa maksimal. Ya sudah belajar dengan role model, sudah berusaha di mapping across, sudah berusaha di desensitisasi. Ya bagus, progresnya bagus, meningkat. Tapi selalu masih ada yang ganjel. Ternyata kejadian traumatiknya di usia 0 sampai 7 tahun itu belum rilis. Begitu kita rilis, alhamdulillah sudah terbang tinggi ke langit. Alhamdulillah. Ada di grup ini. Barangkali nanti mau cerita ya alhamdulillah, kalau tidak ya saya tidak akan menyebutkan inisialnya. Yang penting insya Allah yang bersangkutan mendengar, nah nanti mungkin suatu ketika pengen berbagi cerita nanti dipersilahkan. Ternyata pernah mengalami dikurung. Nah, pengaruhnya kemana? Ke tingkat percaya dirinya. Jadi dia mengalami pada kondisi tertentu, dia mengalami kepercayaan diri yang kurang, rasa percaya dirinya kurang pada kondisi-kondisi tertentu. Ya tidak selamanya, tapi pada kondisi-kondisi tertentu saja. Oke, sekiranya sampai halaman 22 ini kita cukupkan kajian materi kita untuk halaman 23 dan seterusnya. Karena ini materi baru ya, cukup membutuhkan penalaran yang cukup dalam. Kita lanjutkan pada sesi live kita selanjutnya. Bila ada sesuatu yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan sebelum saya tutup, dipersilahkan untuk memperjelas kajian kita malam ini. Monggo. Sambil sharing bebas, ngobrol santai, dipersilahkan. Matur nuwun banyak, Kiai. Oke, semoga membawa manfaat yang luar biasa untuk pelayanan kita ke masyarakat. Bahwasanya sugesti hipnosis ini tidak sesederhana yang orang anggap, yang orang mengerti kan gitu. Perlu ke tingkat kehati-hatian yang luar biasa intinya begitu. Untuk kasus-kasus tertentu, tidak semua kasus. Kalau kasus-kasus ringan ya ringan, tidak masalah. Oke, matur nuwun, Kiai. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan sekian. Monggo Pak Nurulhan, Pak Saryo, Pak Agus, Pak Anjas, Pak Rohimat, dan kawan-kawan yang ingin bertanya dipersilahkan. Kalau materinya sudah jelas, bisa bertanya di luar topik juga tidak masalah.
Cukup mungkin, Oke, Kiai. jika memang sudah cukup, saya cukupkan sekian. Semoga membawa kemanfaatan dan kemaslahatan yang Amin, luar amin, biasa untuk amin. kita semua. Allahumma amin. Sampai ketemu lagi di live chat materi kita selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, jazakumullah khairul jaza.